Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2482 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop persembahan seorang janda miskin. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus memperhatikan setiap persembahan yang dibawa orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memperhatikannya. Amin. Persembahan itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 15, pasal 34 ayat 20, Ulangan 16 ayat 16, firman Tuhan jelas berkata, "Janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa." Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita harus membawa korban persembahan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita beribadah, kita nggak boleh tangan hampa. Kita harus membawa sesembahan yang kita berikan kepada yang kita sembah. Saudara, perhatikan firman Tuhan tadi. Saya katakan bahwa Tuhan memperhatikan setiap persembahan yang kita bawa. Saudara, di dalam Kejadian menceritakan tentang 2 kakak beradik yang memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Yang satu diterima dan satu ditolak. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan melihat setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Amin. Makanya persembahan itu harus dipersiapkan dari rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan nanti pas sudah ibadah baru bingung mau mencari persembahan. Saudara harus mempersiapkan itu dengan baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kemarin membaca di media sosial bahwa ada gereja dalam ibadahnya tidak menjalankan persembahan. Saudara, saya tidak tahu apa alasan gereja itu. Apa mungkin
pendetanya sudah crazy rich, sudah kaya raya, ya mungkin ya, sehingga tidak ada persembahan dalam ibadah. Saya tidak tahu modus atau motivasinya apa. Apakah mencari sensasi, mencari simpatik orang, sehingga orang banyak datang ke gereja itu karena tidak ada persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Dalam ibadah itu harus ada persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang tidak ada persembahan, itu bukan ibadah. Itu hanya pertemuan biasa. Saudara, ibadah itu harus ada korban persembahan. Amin. Saudara, kalau di Bali, orang kalau mau beribadah, ya dia harus bawa sesajen, saudara. Sebagai bentuk penghormatan dia kepada yang dia sembah, kepada dewanya. Dan itu harus dia berikan. Sesajen itu setiap hari, saudara. Tidak ada sajen, tidak sembahyang. Itu prinsip orang Bali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sudah perhatikan, janda miskin ini, dia tahu kebenaran firman Tuhan. Makanya dia membawa persembahan kepada Tuhan walaupun hanya 2 peser yang dia masukkan ke dalam peti itu. Amin. Saudara, sebelumnya ada orang kaya yang memberikan korban persembahan. Begitu banyak uang yang dia bawa, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan juga lihat kan, persembahan orang kaya itu dan persembahan dari janda miskin ini. Tuhan lihat, saudara. Tuhan memperhatikan. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, bahwa Tuhan melihat, memperhatikan apa yang kita bawa, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Walaupun di saat kita memberikan, mungkin kiri kanan muka belakang kita tidak melihat, tidak tahu jumlah seberapa besar yang kita berikan dalam persembahan itu. Tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan melihat. Tuhan menghargai setiap pemberian kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali saya melihat dalam ibadah banyak sekali orang tidak memberikan persembahan. Mereka menolak dengan gestur tubuh, tangan mereka terangkat, tanda mereka tidak ada persembahan. Tetapi HP mereka, saudara, HP mahal. Kehidupan mereka sangat-sangat mewah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ketika pergi ibadah tidak mempersiapkan diri dengan membawa korban persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu. Ketika ibadah ya harus dipersiapkan. Ada juga yang tidak memberikan persembahan karena mungkin di dompetnya itu uang besar semua. Karena biasanya kalau dia berikan persembahan yang paling sedikit, saudara, yang paling kecil. Dan itu pun kadangkala yang dia berikan persembahan itu uangnya saudara sudah kusut, sudah robek-robek. Saudara, kalau kita mau berharap menerima yang terbaik dari Tuhan, kita juga harus memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Karena apa? Tuhan melihat dan memperhatikan apa yang kita bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan orang kaya itu, dia memberikan karena dia berkelimpahan. Saudara, bukan berarti Tuhan menolak pemberian orang kaya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap menerima. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan diri saudara. Ketika saudara datang beribadah, persiapkan korban persembahan. Saudara dari rumah saudara sudah dipersiapkan ini untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga orang memberikan persembahan. Dia seolah-olah memasukkan ke kantong persembahan. Tetapi sebenarnya dia tidak memberikan persembahan. Dia hanya malu kalau dia tidak
memberikan, makanya dia pura-pura masukkan tangannya seolah-olah dia memberikan persembahan. Padahal tangannya kosong, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang sudah tangannya kosong karena di kantong persembahan itu sudah banyak, saudara. Ambil, saudara, dari persembahan itu. Nanti setelah selesai ibadah, saudara, mereka tanya, kamu dapat berapa tadi? Kamu ambil berapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pasti itu orang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan melihat semua pemberian. Nah, saudara sudah nggak memberi, mengambil juga, saudara, milik Tuhan. Mencuri milik Tuhan, waduh, itu pasti neraka itu, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Tuhan melihat, memperhatikan orang yang memberi. Tuhan melihat. Tuhan juga melihat orang yang tidak memberi. Tuhan juga melihat orang yang mengambil, saudara. Mencuri. Tuhan melihat, Tuhan mencatatnya. Dan saudara akan mempertanggungjawabkannya semua di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar. Janda ini memberikan yang paling terbaik. Amin. Saudara perhatikan bahwa yang dia punya itu hanya 2 peser. Karena dia tahu untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan tidak boleh dengan tangan kosong. Makanya dia memberikan apa yang ada padanya. Saudara, kebetulan ya memang hanya itu yang dia punya. Dan dia berikan kepada Tuhan. Karena janda miskin ini tahu Tuhan melihat semua pemberian orang kepada Tuhan. Dan janda ini tahu, dengan iman dia yakin bahwa Tuhan pasti memelihara hidup janda ini. Menyediakan segala keperluan, kebutuhannya. Makanya dia dengan penuh keyakinan yang tinggi. Dia persembahkan semua yang ada padanya. Saudara, dengan penuh keyakinan Tuhan pasti pelihara hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Dia tidak menggantungkan hidupnya kepada harta benda. Kalau dalam situasi seperti janda miskin yang susah, orang yang menggantungkan dirinya kepada harta benda pasti akan hidup dalam kekhawatiran. Walaupun dia ada, pasti dia tidak akan memberikan persembahan. Karena apa? Karena pikirannya dia itu hanya pada hartanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, kita juga akan menuai semua yang baik dari Tuhan. Amin. Kita tidak akan kekurangan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Segala keperluan kebutuhan kita pasti Tuhan akan sediakan buat kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita datang kepada Tuhan memberikan korban, berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Jangan uangnya sudah mau sobek, sudah kusut, sudah berikan yang paling terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita memberikan yang paling terbaik, Tuhan akan berkati kita semua yang baik, yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Orang-orang yang suka menabur di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah memberikan persembahan yang sudah khusus, sudah mau sobek, tapi berharap dapat yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan yang paling terbaik. Maka saudara akan menerima semua yang baik dari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, berikan dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, janda ini yang dia punya itu hanya 2 peser. Kalau mungkin dia dengan setengah hati, mungkin yang dia berikan 1 peser saja. Tapi saudara lihat, dia memberikan dengan segenap hati. Saudara, firman Tuhan ini berkata, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa janda miskin ini memberikan korban persembahan dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar konsep korban, sudah perhatikan, orang kalau dalam konteks perjanjian lama memberikan korban kepada Tuhan, korban itu saudara kan mahal harganya. Kambing, domba. Saudara, dan korban itu harus disembelih, darahnya harus dicurahkan di mezbah itu. Sudah perhatikan, orang kalau memberikan korban kepada Tuhan itu, ya kitanya memang seperti korban itu, saudara. Memang harus disembelih, darahnya keluar. Artinya apa, saudara? Memang berdarah-darah. Memang ketika kita membawa itu rasanya, aduh saya juga banyak kebutuhan. Saya juga perlu uang ini, tapi karena ini untuk Tuhan, ya sudah, saya harus bawa ke hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan. Saya harus bawa dengan segenap hati, karena apa? Ini milik Tuhan. Saudara, itu yang namanya korban. Sama seperti janda ini. Saudara, ketika dia membawa itu, saudara, dia juga berat. Dia juga punya kebutuhan. Yang dia punya tinggal itu. Tapi dia tahu, saudara, ini untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia membawa, saya percaya dia menangis, saudara. Karena dia susah. Firman Tuhan dikatakan janda miskin, bukan janda kaya, saudara. Janda miskin. Saudara, dia memberikan dengan segenap hati. Saya yakin dan percaya, kalau kita memberi dengan segenap hati, oh haleluya, itu pasti dirasakan oleh Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang memberi, saudara, tidak dengan segenap hati. Apalagi kalau di dalam warta jemaat, semua orang yang memberikan persembahan dibaca, wah itu yang paling ditunggu, saudara. Itu diumumkan di warta jemaat. Oh misalnya pemberian pendeta Samuel Mawuntu sebesar 50.000. Wah, saudara, itu yang ditunggu orang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memberikan dengan segenap hati, saudara tidak perlu tulis nama. Saudara cukup aja kasih kode yang saudara tahu. Apa arti kode itu? Misalnya persembahan dari SM. Saudara kan tersamar karena inisial. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa memberikan kode-kode yang saudara sendiri yang tahu. Jadi yang tahu hanya saudara dengan Tuhan. Amin. Karena pemberian saudara dengan segenap hati. Tapi kalau kita hanya ingin dipuji karena pemberian kita, nah ini sudah tidak segenap hati nih. Ini mencari muka ini, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memberikan persembahan, berikan dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari persembahan seorang janda miskin ini. Yang pertama, Tuhan melihat, memperhatikan apa yang kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan di rumah Tuhan, Tuhan melihat dan memperhatikannya. Yang kedua, dari janda ini kita belajar, saudara, janda ini memberikan persembahan yang paling terbaik. Amin. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang pastinya paling terbaik. Yang ketiga, kalau kita memberikan persembahan, berikan dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan, pelayanan, semua pendengar, semua diberkati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan
Lawat jamaah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang sedang berduka cita, khusus keluarga besar kami yang sedang berduka sepeninggal orang tua terkasih kami, mertua hamba, Bapak Iketut Carita, yang dipanggil pulang kemarin pada hari Minggu tanggal 6 April kemarin. Kami berdoa biarlah keluarga besar, anak cucu diberikan kekuatan dan penghiburan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa biarlah semua rangkaian dalam penghiburan maupun penguburan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar dimanapun berada. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.